Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Kak Esther apa kabar? Puji Tuhan baik Kak Ria. Kak Marta? Puji Tuhan baik Kak Ria. Ya, puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Hari Paskah, di mana kita akan merayakan Paskah bersama Komisi Anak GKI Bojonegoro. Ya, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kami berharap adik-adik dan kami yang ada di sini tetap bersukacita untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Mari kita bersukacita selalu untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang kita mau nyanyikan lagu yang pertama, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dengan tepuk tangan ya adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya. Yang semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, mari sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, Bapa. Kalau hari ini kami juga boleh merayakan Hari Paskah, kemenangan Tuhan atas dosa dan maut. Kami berterima kasih, Bapa, kalau Tuhan masih menyertai kami. Walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi penyertaan Tuhan selalu kami rasakan. Bapak, saat ini kami mau merayakan Paskah Komisi Anak. Kami mohon penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang tolong kami, layakkan kami untuk menaikkan pujian, untuk bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik tahu kalau Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus disalibkan karena cintanya kepada adik-adik. Karena Yesus disalibkan, dosa kita dihapuskan. Selamat merayakan Paskah buat adik-adik semuanya. Tetap semangat dan sukacita. Adik-adik, sekarang kita lanjut menyanyikan lagi lagu Yesus disalibkan karena cintanya, dan akan dilanjutkan dengan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan.
bernyanyi bersama dan sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mariati. Untuk itu sebelumnya kami mengajak adik-adik buat bernyanyi bersama, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama, firman-Mu Tuhan, pelita bagi jalanku. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari ini kita akan mendengarkan cerita dengan tema Aku Percaya Yesusku Bangkit. Dan perikop yang akan kita baca dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Bu Mariati akan membacakan Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka
teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Anak-anak, ada seorang akrobatik yang melakukan sebuah atraksi berjalan di atas sebuah tali dari tiang yang satu menuju tiang yang lain. Nah, karena aksinya begitu luar biasa, semua penonton bertepuk tangan. Wah, hebat, hebat, luar biasa. Suara di gedung itu penuh dengan tepuk tangan yang riuh gembira. Nah, kemudian sang akrobatik berkata, terima kasih untuk tepuk tangannya, terima kasih. Lalu dia berkata, apakah saudara-saudara, Bapak Ibu percaya bahwa saya akan dengan selamat menyeberang lewat tali ini ke tiang sebelah sana? Kemudian sang penonton berteriak dengan gembira dan dengan semangat, percaya, percaya, karena engkau adalah orang yang hebat, saya percaya. Dan sang akrobatik pun menunjukkan kelemah lembutannya. Kemudian dia mengatakan kembali, apakah Bapak Ibu juga percaya bahwa ketika saya melewati tali itu dengan selamat, dengan menggendong seseorang? Saya percaya, percaya, teriak sang penonton. Kemudian si akrobatik berkata, kalau begitu siapakah di antara Bapak Ibu yang mau naik di punggung saya bersama-sama dengan saya untuk melewati tali ini? Saat itu juga semuanya menjadi hening. Tidak ada satu suara pun teriakan yang terdengar seperti tadi banyaknya riuh teriakan yang ada. Semua orang menjadi diam, hening tanpa suara. Kemudian sang akrobatik bertanya kembali, mengulangi pertanyaannya lagi. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya kasihi, siapa yang bersedia untuk bersama-sama dengan saya untuk melewati tali ini sampai menuju ke seberang sana? Tiba-tiba seorang anak kecil maju ke depan dan mengangkat tangannya. Kemudian dia berkata, saya bersedia. Nah, para penonton semuanya terdiam. Anak itu naik ke tiang yang atas. Kemudian dia berada di punggung sang akrobatik. Dan baik sang akrobatik dan anak itu melewati tali penghubung tiang satu dan tiang sebelahnya. Anak-anak, kalian tahu nggak? Apakah mereka sampai pada tiang sebelahnya? Ternyata mereka selamat. Para penonton melihat mereka dengan begitu ketakutan, begitu terpana. Tetapi sang akrobatik melakukan dengan baik dan dengan selamat. Tepuk tangan riuh mereka lakukan.
sang akrobatik kemudian mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang memberikan aplaus kepadanya. Dan tak lama kemudian, sang akrobatik memperkenalkan siapa gadis kecil yang ikut dalam gendongan sang akrobatik. Dia adalah anak sang akrobatik. Si anak mau bersedia menjadi kelinci percobaan karena dia yakin dan percaya bahwa dia bersama dengan ayahnya. Dia mengenal siapa ayahnya. Dia tahu ayahnya akan membawanya dia dengan selamat. Anak-anak, ternyata masalah kepercayaan ini dialami oleh ketiga perempuan-perempuan yang datang pergi ke kubur Tuhan Yesus. Pada waktu itu, hari Minggu pagi-pagi sekali, ada 3 ibu yang datang pergi ke kubur Yesus. Mereka sebenarnya bertujuan untuk merempahi mayat Tuhan Yesus. Karena mereka pikir pada waktu Tuhan Yesus dikuburkan, dimakamkan, mereka belum sempat memberikan rempah-rempah pada tubuh Yesus. Oleh karena itu, pagi-pagi sekali pada hari Minggu, mereka berjalan menuju kubur Yesus. Nah, di dalam perjalanan, sebenarnya mereka juga berpikir, siapa ya nanti yang akan menolong mereka untuk mendorong, untuk menggeser batu penutup kubur Tuhan Yesus. Karena batu itu sangat besar. Padahal mereka adalah ibu-ibu yang mungkin tenaganya lemah. Nah, di sepanjang perjalanan mereka saling ribut, saling membicarakan, siapa ya nanti yang akan menggeser? Oh, aku nggak bisa. Tubuhku kecil, aku nggak kuat. Sambil berjalan mereka ribut membicarakan hal itu. Tetapi sampai di depan kubur Tuhan Yesus, mereka kaget. Kenapa? Karena terlihat oleh mereka kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Batu penutup kuburnya sudah terguling. Kemudian mereka melihat ke dalam. Tidak ada mayat Tuhan Yesus. Mereka sedih. Mereka berpikir, mayat Tuhan Yesus kemana? Ketika mereka sedang bersedih karena merasa bahwa mayat Tuhan Yesus hilang, lalu tiba-tiba ada 2 orang dengan pakaian berkilauan datang kepada mereka. Salah satu di antara kedua orang itu berkata, "Mengapa engkau mencari dia? Dia sudah bangkit. Apakah engkau tidak mengingat ketika dia bersama-sama dengan kalian bahwa dia akan disalibkan, dia akan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit?" Kemudian ketiga ibu ini berpikir, mengingat kata-kata Tuhan Yesus. Dan mereka memang benar-benar ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepada mereka bahwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus akan mengalami disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Hari ini adalah hari Minggu Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kesedihan yang mereka rasakan berubah menjadi sukacita karena mereka percaya bahwa hari itu Tuhan Yesus bangkit. Karena mereka bersukacita, lalu mereka bergegas untuk pergi ke rumah murid-murid Tuhan Yesus untuk mengabarkan kabar gembira ini. Lalu mereka bertiga berjalan cepat-cepat
supaya sampai di tempat murid-murid Tuhan Yesus. Sesampai di rumah murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengabarkan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Lalu murid-murid Tuhan Yesus bereaksi. Ada yang termangu, ada yang melongo. Tetapi salah satu dari murid Tuhan Yesus bergegas. Dia adalah Petrus. Petrus cepat-cepat bergegas menuju kubur Yesus. Dia ingin melihat secara langsung. Kemudian Petrus berlari menuju kubur Tuhan Yesus. Dan yang didapati Petrus masuk ke dalam kubur dan dia melihat bahwa kain kafan untuk penutup mayat Tuhan Yesus telah tersimpan rapi. Kemudian Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Anak-anak, ketiga ibu yang datang ke kubur Tuhan Yesus percaya bahwa Yesus bangkit. Mereka percaya karena mereka memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus. Para murid juga percaya ketika mereka mendengar kabar bahwa Yesus bangkit. Karena mereka juga memiliki kedekatan dengan Yesus. Mereka mengenal siapa Yesus. Begitu juga dengan seorang anak kecil yang tadi dia mengenal ayahnya seorang akrobatik. Dia mengenal siapa ayahnya. Oleh karena itu, dia memiliki kepercayaan penuh kepada ayahnya. Begitu juga dengan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Kita mengenal Tuhan Yesus. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Dan kita percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus telah bangkit. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu, hari Paskah. Terima kasih kalau saat ini kami boleh merasakan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, dan Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup. Saat ini kami berdoa untuk kegiatan kami selama belajar di rumah. Tuhan, ajarlah kepada kami untuk memakai waktu ini dengan baik, dan ajarlah kepada kami untuk tetap setia kepadamu, tetap bersukacita di dalam Engkau, dan tetap mengerjakan apa yang harus kami selesaikan di rumah. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami di tengah pandemik corona ini. Tuhan, tolong pelihara kami. Engkau memberkati kami agar kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita nyanyikan dengan tepuk tangan dan penuh sukacita. Dia hidup hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena Ku
kita sudah beribadah, kita sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan dengan sukacita. Untuk kegiatan Paskah kita, adik-adik menghias telur di rumah masing-masing. Telurnya dihias dan dikirim kemana Kak Ria? Nanti kalau sudah selesai, minta mama papanya untuk foto, terus dikirim ke grup WA Komisi Anak GKI Bojonegoro. Ya, akhir kata kami berdua mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Dadah.